A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, beri manfaatkanlah kami apa yang telah kami pelajari dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami dan tambahlah selalu ilmu kami. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada saat ini hari Jumat yang berkah di bulan Ramadan, Jumat yang pertama, di mana Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, di mana kita tidak pernah meminta kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, iman dan Islam masih berada dalam diri kita. Sehingga dengan itulah kita melakukan amal-amal soleh. Semoga semuanya itu mengantarkan kita kepada ketinggian nilai di sisi Allah Ta'ala. Dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Allah memberikan berbagai macam nikmat yang mungkin apabila kita hitung jumlahnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita runut satu persatu, banyaknya nikmat-nikmat Allah, pasti tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Yang jelas kita, ketika kita menyadari begitu banyak nikmat Allah, kita bersyukur atas nikmat tersebut. Supaya Allah tambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam, tak lupa kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk beliau dan keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dalam kebaikan sampai hari kiamat nanti. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hikmah Ramadan untuk kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan ayat ini jelas kita melihat bahwa puasa Ramadan ini merupakan suatu amalan yang Allah jadikan sebagai pengukur keimanan kita. Sehingga dipanggil di sini untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Tidak cukup dengan mengaku Islam saja, tapi orang-orang beriman. Makanya hikmah yang utama bagi puasa Ramadan ini, sebagaimana ayat tadi, adalah untuk mengukur tingkat keimanan kita. Karena orang-orang yang beriman itu ketika ada perintah dari Allah, dia mengerjakannya dengan ikhlas. Tapi kalau dia tidak beriman, mungkin dia mengerjakan juga, tapi tidak berdasarkan keimanan. Mungkin ada niat-niat lain dalam hatinya. Ketika melaksanakannya, penuh beban, penuh kesulitan.
Tetapi orang-orang yang beriman tentu tidak demikian. Maka landasan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu adalah keimanan yang kuat. Ya, iman yang ditandai dari ucapan, juga dengan niat yang ikhlas dalam hatinya, dan juga dari perbuatannya. Makanya dari keimanan nanti menghasilkan perbuatan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat bagaimana hikmah yang luar biasa. Puasa Ramadan ini membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa berdasarkan keimanan yang ada dalam dirinya. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah Ta'ala, maka akan menghasilkan keyakinan, akan menghasilkan perbuatan yang baik, yang soleh. Maka Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang bertakwa yang dihasilkan dengan Ramadan itu. Bahwa Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Di awal saja dari surat-surat Al-Quran, surah Al-Baqarah contohnya, bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu, dia tidak meragukan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan dia. Hudal lil muttaqin. Bagaimana bisa Quran itu jadi petunjuk bagi orang bertakwa? Tentu dengan dia mempelajarinya. Awal mempelajarinya tentu dia mentilawatihi. Bagaimana dia membacanya. Tentu membaca tidak sekedar membaca, tentu dia pelajari juga bagaimana hukum tajwidnya, bagaimana makharijal hurufnya, tempat keluar huruf. Maka dia akan belajar. Jadi orang-orang bertakwa, dia pasti orang-orang yang rajin menuntut ilmu, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca hadis-hadis Nabi yang dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Maka inilah totalitas ya yang Allah harapkan dari orang-orang beriman melalui ibadah puasa Ramadan. Jadi kalau orang puasa Ramadan tapi dia tidak mengkaji, ya, mulai dari membaca, melihat isinya, bagaimana para ulama mensyarahkannya dalam tafsirnya, sehingga kita ingin tahu bagaimana Allah menunjuki kita dalam kehidupan. Makanya orang yang berpuasa Ramadan dengan benar, maka hikmah yang pertama yang dia dapatkan adalah di mana dia akan bersikap ya seperti orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, yang menghasilkan ketakwaan nanti. Tentu sangat besar sekali hikmahnya untuk kehidupan kita. Ketika menjadi orang bertakwa, setiap aktivitasnya dia pasti merujuk kepada petunjuk Allah dan Rasul. Tapi kalau dia tidak beriman, bertakwa, tentu dia akan berbuat dalam semua sisi kehidupan dia tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita ini dari PKS ini juga, dia berupa partai, disebut dengan partai dakwah, partai Islam. Tentu dia akan ya mengaplikasikan nilai-nilai di dalam Islam, dalam Al-Quran, sebagai partai untuk pembentuk orang-orang yang bertakwa, tidak sekedar ikut di dalam politik praktis, tapi bagaimana dia berpartai itu menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa bagi orang yang mau bergabung di dalamnya. Ya, karena ada sebuah tabiat, ya, ada pengkaderan atau pembinaan anggota, ada upah-upah yang dilakukan di dalam PKS guna untuk mengarahkan ya anggotanya pada level apapun untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk di dalam berpolitik juga. Ya, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, semuanya diarahkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka subhanallah, bagaimana kita berpolitik itu bukan hanya sekedar bicara tentang kursi, bukan hanya bicara tentang bagaimana kita duduk di eksekutif, tapi bagaimana memprogram ya partai ini menjadi jalan untuk meningkatnya kualitas iman dan takwa bagi masyarakat Indonesia insya Allah. Subhanallah, ini hikmah yang utama di dalam puasa Ramadan ini. Kemudian kita melihat bahwa
Orang-orang bertakwa dihasilkan oleh Ramadan itu adalah dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, bagaimana kita akan percaya dengan yang gaib kalau kita nggak punya pengetahuan tentang yang gaib? Saya juga sebagai praktisi ruqyah yang berinteraksi dengan permasalahan yang gaib juga. Yaitu salah satunya ada yang gaib itu adalah bangsa jin, ya, ilmu sihir, santet, pelet dan segala macamnya. Semuanya harus diilmui. Kalau kita tidak berilmu, ya kita bisa salah dengan menanggapinya. Ya, sekarang banyak juga orang bicara tentang yang gaib tanpa ilmu, ya kan? Seperti para dukun-dukun dan paranormal. Mungkin dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, sehingga salah dia dalam memandang masalah yang gaib. Bahkan ada di antaranya yang bekerja sama dengan alam gaib, bekerja sama dengan jin. Sementara Al-Quran sendiri dalam surat jin dikatakan tidak boleh kita minta tolong kepada bangsa jin, akan menambah kesombongan bagi mereka dan menimbulkan banyak kesalahan bagi kita manusia karena meminta tolong kepada bangsa jin. Wa in kana rijalun minal jin minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Atau kama qala Rasulullah SAW, ya, bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan jin itu maka dipertanyakan akidahnya. Makanya dalam Al-Quran jelas sekali Allah Ta'ala, ya, melarang kita untuk berinteraksi, bekerja sama, minta tolong kepada jin. Sementara ada orang yang bicara tentang alam jin itu menjadi kawan, menjadi penolong bagi dia dalam urusannya. Ini yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, mendirikan salat. Ini dalam kehidupan kita melalui puasa bisa jadi orang takwa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita sibuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Bahkan setiap masjid di bulan Ramadan ini maka didatangkan para mubalik, para da'i, para ulama, para ustadz guna untuk mencerahkan, ya, keberagamaan masyarakatnya. Maka dengan demikian maka dia akan mendirikan salat. Mendirikan salat bukan sekadar merukuk sujudnya saja, tapi bagaimana memaknai nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dia akan bermakna untuk kehidupan melalui kegiatan puasa Ramadan. Ya, jadi dia bisa menjadikan orang yang menjadi orang-orang yang bertakwa melalui aktivitas yang rutin dilakukan di bulan Ramadan ini, mengkaji kitab atau membahas atau mendengar apa yang dicurahkan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian apa lagi? Hikmah dalam kehidupan kita puasa Ramadan itu, ya, kita lihat bagaimana ciri-ciri orang bertakwa tadi sebagai orang yang mendirikan salat, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezekinya dia infakkan. Juga Ramadan kita lihat bagaimana menghasilkan kebiasaan orang berinfak. Setiap malam berinfak diumumkan, dimotivasi supaya Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal-amal wajib dilipat gandakan, amal-amal sunnah, ya, pahalanya seperti melaksanakan ibadah wajib. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan merupakan bulan tarbiyah juga bagi kita untuk pembiasaan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena sifat-sifat yang ditanamkan dalam ketakwaan itu akan menggiring kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dalam Quran, surah Ali Imran juga dikatakan, orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi dia berinfak itu bukan di waktu banyak uang saja. Bukan di waktu dia lapang saja. Fis sarra'i wad dharra. Di dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, ya, dia dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik tetap juga berinfak. Ya, fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Ya, dia itu suka menahan amarahnya. Ya, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, Ramadan menghasilkan sifat-sifat takwa. Makanya hikmah yang utama di samping hikmah-hikmah yang lain adalah bagaimana membentuk iman dan takwa bagi kehidupan kita. Allah Ta'ala mengingatkan di kita dengan ayat Al-Quran ini supaya kita memang terbentuk oleh Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang
paling istimewa di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala orang bertakwa. Ya. Orang bertakwa tidak dilihat dari pangkat jabatannya. Orang bertakwa bukan dilihat dari ganteng cantiknya. Bukan dilihat dari badagok badan atau tidaknya. Melainkan dari bagaimana nilai yang ada dalam hatinya. Kefahaman yang sempurna dengan agama. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah itu tidak menilai seseorang itu dilihat dari wajahnya, ganteng atau tidak, dan apa yang ada di wajahnya, pakai kacamata atau tidak. Ya, atau di wajahnya kata orang, oh kamu udah bertakwa, ya, keningnya udah hitam. Belum tentu. Ya, dia bertakwa bukan dilihat dari wajahnya. Oh, jenggotnya berapa panjangnya. Ketakwaan dilihat dari panjang jenggotnya. Tidak. Orang bertakwa dilihat dari berapa panjang hidungnya, mancung atau tidaknya. Bukan dilihat dari situ. Wala ila ajsamikum, dan apa yang ada di jasad. Ya, Allah tidak melihat jasad kita. Tinggi kah, badagok kah, besar kah. Ya. Bukan dilihat dari sana. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi oleh Allah adalah ya hati, bagaimana kefahaman dia dengan agama, keikhlasan dia menerima ajarannya, kemudian bagaimana dia mengaplikasikan dengan amal perbuatannya, dengan anggota tubuhnya, wa a'malikum, dan apa yang kita kerjakan berdasarkan pemahaman kita. Nah, inilah orang-orang yang dihasilkan dengan Ramadan itu, betul-betul membentuk orang-orang bertakwa. Bahkan dalam suatu hadis katakan, sifat orang-orang bertakwa itu, ya, kalau seandainya dia pernah khilaf, salah melaksanakan suatu. Jadi orang takwa itu ada juga salahnya. Ya, dia melakukan salah, khilaf juga, ada dosanya juga. Karena Nabi juga mengatakan, kullu bani Adam khata'un, termasuk orang bertakwa. Ya, pasti ada salah khilafnya. Tapi di dalam Quran surah Ali Imran dikatakan orang-orang bertakwa itu fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Walam yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah mengingatkan bahwa orang-orang takwa itu juga ada salah khilafnya. Tapi beda dengan sikap orang-orang yang ahli maksiat. Dia berketerusan melakukan suatu kesalahan. Ya, berulang-ulang bahkan merencanakan kejahatan. Tapi di PKS ini karena ingin membentuk ya anggota-anggota partai yang bertakwa, dia ada juga salah, bukan partai malaikat, partai manusia. Mungkin ada salah khilafnya, person ya. Tapi tidak direncanakan secara partai, tapi mungkin person-person anggotanya mungkin ada salah khilaf sebagai manusia biasa. Ya salah, kalau dia bersalah biasanya, kalau ada anggota partai yang bersalah, diberi teguran 1, 2, 3 sampai dikeluarkan. Kalau dia tobat bisa diterima lagi. Begitu luar biasa tabiat yang diajarkan di PKS ini, tentang nilai orang-orang bertakwa yang dihasilkan dari Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan juga setiap anggota partai dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yaumiyah, ya, menjadi habit, ya, menjadi suatu kebiasaan. Apa amalan-amalan ketakwaan yang dilakukan setiap hari sebagai seorang hamba-hamba Allah. Subhanallah, ya, maka bagi bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin menitipkan anaknya, keluarganya untuk dibina menjadi anggota PKS sebagai orang-orang yang bertakwa, insya Allah banyak ya para masyaikh yang sudah pulang dari menuntut ilmu, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya insya Allah ya kaum-kaum yang masuk ke dalam PKS ini juga akan dibina menjadi orang-orang bertakwa, juga termasuk di program Ramadan ini. Mudah-mudahan ya semua kita berkesempatan ya untuk berjuang bersama menjadi orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui PKS, ya terutama di bulan Ramadan ini. Nah, ini momentum bulan Ramadan. Mari kita bersama pemirsa PKS TV ya bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang menjadikan Ramadan ini momentum tarbiyah, ya mungkin masuk keanggotaan PKS. Ya, siap untuk dibina, insya Allah setiap mingguan ada acara pembinaan. Kalau kita lihat partai PKS ini partai yang paling sibuk kantornya dengan aktivitas-aktivitas, salah satunya adalah aktivitas pembinaan anggotanya.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini satu dari sekian banyak hikmah dalam kehidupan kita untuk puasa Ramadan ini bagi kehidupan kita. Di samping ada hikmah-hikmah lain seperti di bidang akidah, di bidang ibadah, ya. Ramadan juga menghasilkan pembiasaan ibadah yang luar biasa, ya, dengan salat 5 waktu, masjid melimpah ruah, ya, dengan banyaknya jemaahnya dibanding dengan hari-hari biasa. Ini adalah hari-hari latihan, hari-hari pembiasaan, ya, hari-hari tadribat untuk keimanan, ketakwaan kita, untuk ibadah kita. Dan juga hikmah yang luar biasa bagi puasa Ramadan itu adalah bagaimana Ramadan juga menghasilkan jiwa-jiwa yang sehat lahir dan batin. Ya. Orang yang puasa Ramadan, dia harus menjaga hatinya. Marah saja nggak boleh, dongkol nggak boleh, melakukan perbuatan fusuk, ya, perbuatan fasik, ya, melakukan terpancing emosi nggak boleh. Sehingga kata Nabi SAW, apabila ada orang yang ngajak kamu untuk bertengkar atau berkelahi, ya, maka fakul, katakan kepada mereka, inni shaim, inni shaim, inni shaim. Ya, maratan, ya. Ya, maratan. Jadi kamu katakan kepadanya, aku puasa 2 kali. Untuk apa? Kenapa disuruh oleh Nabi 2 kali? Mungkin 1 kali dia belum connect, ya. Yang kedua kali mudah-mudahan connect dia. Bahwa kita sedang puasa, nggak boleh dipancing-pancing. Tapi kalau memang sudah keterlaluan, bukan berarti nggak boleh marah sama sekali, ya. Nabi menang perang Badar di bulan Ramadan. Di Palestina, saudara kita bersuara lantang, dia ikut berperang, melempar orang Yahudi karena orang sudah keterlaluan terhadap mengganggu agama Islam. Bukan berarti kita nggak boleh sama sekali, ya. Nanti harus kita bedakan mana yang kita menguatkan hujah kita tentang agama, mana di antara kita yang marahnya itu sekedar memang menjadi sifat memang pemarah. Tapi kalau marah pada tempatnya itu juga boleh. Bahkan dengan marah Nabi SAW bisa dia merangi orang-orang kafir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.